Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah bab yang ke-68, bab wujubul iman birisalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas wa naskhil milali bimillatih. Bab wajibnya beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia dan menghapus semua millah dengan millah beliau. Hadis 93, hadis Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma misluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali diberikan kepadanya sesuatu yang membuat manusia beriman kepadanya. Itu mukjizat, ya. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilai. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku itu adalah yaitu Al-Quran, wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap, kata Rasulullah, aku menjadi orang yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Pak, bahwa setiap nabi pasti diberikan oleh Allah sesuatu yang membuat manusia itu beriman. Berkata Imam An-Nawawi, ukhtulifa fihi ala aqwal. Ini diperselisihkan oleh para ulama, maksudnya apa? Yang menjadi beberapa pendapat. Ahaduha anna kulla nabiyyin u'tiya minal mu'jizat ma kana mithluhu liman kana qablahu minal anbiya fa amana bihil bashar. Maksudnya, kata beliau, bahwa setiap nabi diberikan oleh Allah mukjizat, ya, yang membuat manusia beriman, artinya meyakini akan kebenaran rasul tersebut atau nabi tersebut. Ya. Wa amma mu'jizati al-'azimah adh-dhahirah fa hiya al-Qur'an. Adapun mukjizatku, kata Rasulullah, maka ia adalah Al-Qur'an yang tidak pernah diberikan kepada siapapun juga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, anna mu'jizatil anbiya inqaradat bi inqiradi a'sarihim. Bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah mukjizat para nabi itu telah berlalu, sementara mukjizat Rasulullah SAW akan terus ada sampai hari kiamat. Itu Al-Quranul Karim. Dan makna yang terakhir inilah yang paling kuat dan dipilih oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, di mana Ibnu Hajar berkata, wa hadza aqwal muhtamilat
wa takmilu fihi fil ladzi ba'dah. Ini adalah merupakan makna yang paling kuat. Ya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, Bapak dan Ibu sekalian. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Al-hadis dalilun ala isbatil ayati lil anbiya. Hadis ini dalil yang menetapkan bahwa setiap nabi itu memiliki mukjizat. Dan sebetulnya Pak, penamaan mukjizat itu tidak ada dalilnya ya. Yang ada dalil dalam Al-Quran dan hadis adalah ayat. Adalah apa? Ayat ya. Penamaan mukjizat itu terakhir munculnya. Dan tentu menamai dengan nama ayat itu lebih baik. Karena lebih sesuai dengan apa? Ya, lafaz Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa setiap nabi itu diberikan oleh Allah apa? Ayat. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan di mana manusia ketika melihat ayat-ayat tersebut, mukjizat tersebut, pasti akan beriman sebetulnya bahwa yang dibawa oleh nabi tersebut benar. Sebuah contoh saja Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ketika menghadapi siapa? Fir'aun dan para penyihir. Di mana para penyihir itu ya melemparkan tali mereka dan mengelabui mata manusia seakan-akan tali tersebut bergerak menjadi ular. Tapi mereka tidak bisa mengubah tali itu menjadi ular. Mereka hanya bisa menyihir mata manusia saja. Lalu kemudian apa? Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah melemparkan apa? Tongkat. Apa yang terjadi? Berubah jadi ular beneran. Iya. Kalau istilahnya kita bukan ular kaleng-kaleng, Pak. Ya. Bukan sihir mata juga, tapi ini benar ular beneran. Dan ini ya membuat para penyihir itu yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Sebab apa? Karena secara ilmu sihir nggak mungkin ini terjadi. Nggak mungkin tongkat bisa berubah menjadi apa? Ular beneran seperti ini. Makanya apa yang terjadi ketika mereka melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang besar, mereka yakin ini bukan sihir. Apa yang terjadi? Langsung mereka sujud dan beriman saat itu juga. Ya. Demikian pula Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat, para nabi juga, di mana mukjizat atau ayat-ayat tersebut yang menjadikan manusia lemah, tidak mampu melakukannya. Ya, hatta penyihir pun tidak mampu melakukannya. Kemudian faedah yang kedua, al-faidatu tsaniyah, al-hadis dalilun ala anna al-Qur'an al-Karim wal ayatul uzma allati utiyaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan dalil, Pak, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar, ayat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana mukjizat Al-Qur'an ini, Pak, terus kita saksikan sampai detik ini. Dan terus sampai hari kiamat. Kenapa Al-Quran mukjizat? Kan mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, artinya membuat manusia lemah untuk bisa membuat yang semisal. Ya. Yang pertama, bahwa Al-Quran sampai detik ini tidak ada orang yang mampu membuat yang sama dengannya. Bahkan Allah menantang para ahli bahasa seluruhnya, silakan buat yang sama dengannya. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, silahkan kalian buat satu surat yang semisal.
Wa'tu syuhada'akum min dunillah. Dan silakan kalian panggil pembantu-pembantu kalian selain Allah itu untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Ternyata mereka lemah, nggak mampu. Sampai detik ini Pak, tak ada yang bisa. Dan ini mukjizat, ayat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaga Al-Quran. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr dan kami pasti akan menjaganya. Dan ternyata benar sampai detik ini, walah satu harokat pun tidak bisa diubah. Satu huruf pun nggak bisa diubah. Pernah sebagian orang orientalis membuat Al-Quran kemudian dihilangkan satu huruf, ketahuan. Bagi Allah mudah. Kemudian belum lagi isinya, Pak. Isi Al-Quranul Karim membuat manusia tercengang. Allah memberitakan tentang umat-umat sebelum kita. Allah mengabarkan apa yang akan terjadi nanti. Demikian pula apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih zaman ini ya. Kita lihat Masya Allah satu persatu keajaiban terlihat, tampak. Makanya banyak para ilmuwan yang masuk Islam yang melihat kebenaran Al-Quran. Itu mukjizat memang. Ikhwatul Islam. Faedah yang ketiga. Al-iqtisar ala dzikr al-Quran al-Karim fi hadits al-bab duna ghairiha min al-ayat allati u'tiyaha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam la yadullu al-hasr. Di sini Nabi hanya menyebutkan mukjizat Al-Quran saja. Namun bukan berarti Nabi memiliki mukjizat hanya Al-Quran, tidak. Ini tidak membatasi. Justru Nabi SAW, Nabi yang paling banyak diberikan oleh Allah mukjizatnya, Pak. Bahkan sebagian ulama seperti Imam As-Suyuti menghitung mukjizat Rasulullah sampai 1000 mukjizat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memancarkan air dari jari jemarinya. Di antaranya Nabi SAW bisa melihat dari belakang. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahasa binatang, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Faedah selanjutnya al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, al-haditsu dalilun ala anna al-anbiya yatafawatuna fi adadi atba'ihim. Hadits ini menunjukkan bahwa para nabi itu pengikutnya berbeda-beda. Makanya Nabi mengatakan, aku berharap aku yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dari hadis Ibnu Abbas, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ruhaythun wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan wan nabi laisa ma'ahu ahadun. Kata Nabi, aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum, ada nabi yang diikuti oleh 1 dan 2 orang saja, ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada lagi nggak punya pengikut sama sekali. Masya Allah. Idrufi ali sawadun azim, kemudian diperlihatkan kepadaku kelompok besar. Fadhalantu annahum ummati, aku mengira itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumu, lalu dikatakan kepadaku itu Musa dan kaumnya. Walakin unzur ilal ufuqil akhar, tapi coba kamu lihat ke arah yang lain. Maka Nabi melihat ada kelompok yang lebih besar lagi, lalu dikatakan itu adalah umatmu. Wa fihim 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab.
Ya, pada umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Masya Allah. Ya. Faedah yang kelima, saudaraku, al-faidatul khamisah. Al-hadithu dalilun ala anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i tabi'an yaumal qiyamah. Hadis ini menunjukkan ya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya nanti kapan? Pada hari kiamat. Ya, justru Pak, umat Islam itu diberikan oleh Allah banyak keistimewaan Pak, yang tidak diberikan oleh Allah ya kepada umat-umat sebelum umat Islam. Di antaranya apa? Kata Rasulullah SAW, antumul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Kalian memang umat terakhir, tapi nanti di hari kiamat kalian menjadi yang paling pertama. Pertama dihisab, ya Pak, pertama masuk surga. Ya, itu umat Islam, Masya Allah. Di antara keistimewaan umat Islam apa lagi Pak? Bahwa nanti para nabi akan ditanya oleh Allah, hal ballagtumur risalah, apakah kalian telah menyampaikan risalah? Kata mereka apa? Kata para nabi itu, ballagna ya Rabb, kami sudah menyampaikan. Apa kata Allah? Man syuhadaukum, siapa saksi-saksi kalian yang bisa bersaksi bahwa kalian telah menyampaikan risalah? Apa kata para nabi? Ummatu Muhammad, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian umat Islam pun bersaksi bahwa para nabi semua sudah menyampaikan apa? Risalah. Masya Allah. Ini keistimewaan umat Islam, saudaraku sekalian. Ya, alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ya. Baik, faedah selanjutnya al-faidatul as-sadisah, faedah yang keenam. Al-hadis dalilun ala anna al-Qur'ana sababun li kathratil atba' li umumi naf'ih wa ta'thirihi ala talihi wa sami'ih. Hadis ini merupakan dalil bahwa Al-Quran yang menjadi sebab banyaknya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa, Pak. Ya, dan sangat berpengaruh dan berbekas kepada orang yang membacanya, orang yang mendengarnya. Banyak orang yang mendengar Al-Quran dari orang-orang kafir, sebatas mendengarnya saja mereka sudah tersentuh. Ya. Berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, "Rutiba hadzal kalam ala ma taqaddama min mu'jizatil Qur'anil mustamirrah li kathrati faidatihi wa umumi naf'ihi listimalihi ala ad-da'wa al-ikhbar bima sayakun fa amma naf'uhu man hadar wa man ghab." Al-Quran ya menjadi mukjizat karena banyak sekali faedahnya, dan manfaatnya pun juga ya umum, mengandung isinya ajakan kepada tauhid, ya, mengabarkan tentang umat-umat terdahulu, ya. Demikian pula menceritakan tentang surga dan neraka dan yang lainnya. Siapapun yang membacanya biasanya akan tersentuh, Pak. Kecuali kalau memang hatinya sudah apa? Keras. Hatinya ada penyakit kemunafikan, ya, susah, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-94, hadis Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun lahum ajran. Rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal 'abdul mamluku idza adda haqq Allah wa haqq mawalih. Wa rajulun kanat 'indahu amah fa addabaha fa ahsana ta'dibaha
wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Akhrajahu al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Ada 3 orang yang mendapatkan apa? 2 pahala. Kata-kata 3 ini Pak, bukan pembatasan ya. Artinya yang dapat 2 pahala cuma 3 orang saja, bukan. Seringkali ya, Rasulullah SAW menyebutkan jumlah itu, tapi setelah kita kumpulkan hadis-hadis yang sejenis, ternyata lebih. Contoh misalnya Nabi SAW mengatakan, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu 3. Apabila berbicara, berdusta. Apabila diberi amanah, berkhianat. Apabila berjanji, tidak menepati. Apakah berarti hanya 3 saja? Ternyata kita kumpulkan dalam Al-Quran sifat munafik banyak. Ya, tanda munafik. Kita kumpulkan dalam hadis juga tanda munafik banyak. Lalu kenapa Nabi SAW menyebutkan 3? Ya, untuk memberikan apa Pak? Ya, contoh. Untuk memberikan apa? Contoh. Tidak menunjukkan kepada pembatasan. Tidak menunjukkan kepada apa? Pembatasan. Nabi mengatakan, "Thalathatun lahum ajran." Ada 3 orang mendapatkan 2 pahala. Siapa yang pertama? Rajulun min ahlil kitab. Amana bi nabiyyih wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama seorang laki-laki dari ahli kitab. Siapa itu ahli kitab Pak? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut dengan ahli kitab? Karena mereka diberikan kitab suci. Ya. Seorang laki-laki dari seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata-kata beriman kepada nabinya. Ini memberikan isyarat ya, bahwa ini khusus bagi mereka yang dahulu beriman kepada nabinya. Berarti apa? Mengikuti ajarannya. Adapun kemudian mereka yang mempertuhankan Nabi Isa, itu dia tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Ya. Maka kalau misalnya di zaman sekarang ada orang Nasrani yang dahulunya mereka mengimani Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, ya. Dan tentu itu jelas tidak sesuai dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia masuk Islam, apa dapat 2 pahala? Enggak. Kenapa? Karena ini kekhususan buat mereka yang beriman kepada nabinya. Ya. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dan tak pernah sekalipun mengatakan bahwa dirinya anak Tuhan atau Tuhan, tidak pernah. Nabi Isa dakwahnya tauhid, sama dengan ya nabi-nabi yang lainnya. Khilaf para ulama, makna daripada hadis ini, ya, beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya yaitu mereka yang beriman sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, ya. Kemudian setelah Nabi SAW diutus, dia pun beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya siapa? Salman Al-Farisi. Ya. Seperti halnya siapa? Ya. Yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam, yang tadinya ia apa? Di atas agama yang lain, agama Yahudi ataupun Nasrani, seperti Waraqah bin Naufal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, bahwa yang dimaksud adalah umum. Tidak hanya sebatas ketika Nabi diutus saja, tapi juga di zaman sekarang pun mereka yang beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa mengikuti ajarannya, kemudian setelah itu masuk Islam dan beriman kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau pendapat pertama tadi dikhususkan, Pak. Kapan? Pendapat yang pertama tadi dikhususkan kapan? Pas ketika Rasulullah SAW diutus. Jadi hanya ada di zaman Rasul saja. Berarti di zaman setelahnya nggak ada. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tetap ada sampai sekarang. Dan itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan itulah insyaallah pendapat yang kuat. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat 2 pahala. Yang kedua siapa? Yaitu hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak majikannya. Siapa sih hamba saya itu, Pak? Hamba saya siapa? Hamba saya itu adalah tawanan perang, ya, yang menjadi budak. Jadi di zaman dahulu itu ketika terjadi perang antara Islam dan orang-orang musyrikin, maka mereka yang dari orang-orang musyrikin yang kalah dan ditawan, mereka jadi ghanimah. Nah, kemudian dibagi-bagi oleh imam, jadilah statusnya budak. Iya. Adapun di zaman sekarang tidak ada perbudakan karena tidak ada syaratnya. Nah, Nabi SAW sangat menganjurkan sekali, ya, para budak tersebut diajarkan. Maka Nabi SAW memberikan kepada para budak itu motivasi yang mendapat 2 pahala. Yang pertama, yang kedua adalah seorang budak yang melaksanakan hak Allah. Kemudian juga melaksanakan apa? Hak majikannya. Ya. Yang ketiga, warajulun kanat indahu amah. Itu seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Fa'addabaha, lalu ia mengajarkannya, ya, memberikan padanya apa? Adab. Ya, fa'ahsana ta'dibaha, dan memperbagus pengajaran adabnya. Artinya dia betul-betul mengajarkan budak tersebut sampai berilmu. Seperti halnya dahulu para sahabat, ya. Makanya tidak aneh ada Nafi Maula Ibnu Umar. Nafi ini tadinya budaknya siapa? Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar Masya Allah, dia didik itu budaknya sampai jadi ulama besar. Sampai kemudian Ibnu Umar pun ia memerdekakannya, lalu disebutlah Nafi Maula Ibnu Umar. Atha bin Abi Rabah tadinya budak, Pak. Tapi subhanallah sama majikannya itu dididik, disuruh belajar ilmu sampai akhirnya dia jadi ulama besar. Atha bin Abi Rabah. Iya. Nah, kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, lalu ia ajarkan dengan sebaik-baiknya, ya, dia berikan padanya bimbingan, kemudian ia merdekakan, lalu ia setelah itu nikahi si budak wanita tersebut sebagai istrinya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Tapi ini nggak bisa kita amalkan di zaman sekarang masalahnya, karena zaman sekarang nggak ada budak, Pak, adanya budak kletik, ya, adanya budak kletik. Taib akhi, dari hadis ini kita ambil faidah. Al-haditsu dalilun ala fadli man amana min ahli al-kitabi bi nabiyhi thumma bi amana bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil keutamaan orang yang beriman kepada nabi sebelum Rasulullah, kemudian ia masuk Islam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diberikan berapa pahala? 2 pahala. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim, wa amma man i'taqada al-ilahiyyah li ghairillahi ta'ala kama ta'taqiduhu an-nasara al-yawm aw ma lam yakun ala haqqin fi dhalika syar' alladhi yantami ilayhi
fa idza aslama jabbal islam ma kana alaihi minal fasad wal ghalat wa lam yakul lahu haqqun yu'jar alaihi illa al-islam khassah. Adapun orang yang tadinya meyakini para nabi itu Tuhan selain Allah, seperti halnya orang-orang Nasrani di zaman ini, kata Imam Al-Qurtubi, maka ketika ia masuk Islam, Islam menggugurkan seluruh dosa-dosa dia. Tapi ia tidak dapat dua pahala. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat Nabi tersebut dengan benar. Karena para Nabi tidak pernah menyeru manusia untuk berbuat syirik, saudaraku. Faedah selanjutnya ya ikhwah, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, al-hadis dalilun ala fadlil abdil mamluk al-qaim bihaqqillah wa haqqi sayyidih. Hadis ini menunjukkan keistimewaan seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya. Namun sekali lagi Pak, di zaman ini juga belum ada. Hadis ini juga menunjukkan akhwal Islam keutamaan orang yang memiliki budak wanita, lalu ia ajarkan, ia didik, lalu kemudian ia merdekakan, kemudian ia nikahi. Kalau budak saja diajarkan, gimana dengan anak sendiri, Mas? Maka tentu mengajarkan anak sendiri pahalanya jauh lebih besar, akhi. Kita didik anak-anak kita dengan ilmu, supaya mereka menjadi anak-anak yang salihah dan salih. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, dalilun ala hirsi syariah alal itq. Hadis ini menunjukkan bahwa syariat itu sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Syariat sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak dan untuk berbuat baik kepada budak. Karena perbudakan itu Pak, selama masih terus ada peperangan pasti akan terjadi perbudakan. Bahkan sebelum Islam datang pun yang namanya perbudakan itu sudah ada. Ketika Islam datang terjadi peperangan, yang namanya tawanan perang sudah menjadi sesuatu yang lumrah di zaman tersebut, itu pasti menjadi budak. Tapi keistimewaan Islam apa? Islam menganjurkan yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua, berbuat baik kepada budak. Pernah Abu Dzar berjalan bersama budaknya dengan pakaian yang sama. Kemudian Abu Dzar ditanya, kok kamu tidak membedakan diri kamu dengan budakmu itu? Apa kata Abu Dzar? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ikhwanukum khwalukum ja'alahumullahu tahta aidikum faman kana akhuhu tahta yadih falyut'imhu mimma yut'im wal yulbishu mimma labis atau kama qala. Budak-budak kalian tuh saudara-saudara kalian juga, kata Rasulullah. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberi makan dari apa yang ia makan. Hendaklah ia memberi pakaian dari apa yang ia pakai. Dan jangan diberi beban yang berat. Kalau ternyata kalian berikan beban berat, wajib kamu bantu mereka. Lihat saudaraku bagaimana Islam sangat mulia sekali, Pak. Ia memperlakukan para budak. Makanya tidak aneh di zaman Rasulullah para budak rata-rata masuk Islam melihat keagungan Islam itu. Faedah selanjutnya akhwal Islam, hadis ini tidak menunjukkan bahwa yang mendapatkan 2 pahala terbatas pada 3 orang. Karena kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang lain, akan tampak ada yang mendapat 2 pahala selain ini. Contoh hadis,
al-mahiri bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir membaca Quran, maka ia bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Quran tapi terbata-bata, maka ia dapat 2 pahala. Lihat, ia dapat 2 pahala di sini. Contoh lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 31, Allah berfirman, "May yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain." Siapa yang di antara kalian tunduk kepada Allah dan Rasulnya, wahai wanita, dan kalian beramal saleh, maka kalian diberikan pahala 2 kali lipat. 2 kali, maaf. Kalian diberikan pahala 2 kali. Ya. Contoh lagi Nabi bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Ya. Ini akhul Islam. Jadi yang dapat 2 pahala itu ternyata bukan cuma 3 orang ini saja. Ya, ada yang lainnya juga dapat 2 pahala. Wallahu a'lam. Sekira cukup dulu, Pak. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.